Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Senang bisa bertemu dengan saudara di pagi awal minggu ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembacaan kita sekarang kita sudah masuk ke dalam surat Galatia. Dan ayat yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Judul perikop itu yaitu Salam. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengalami sebuah pengalaman di mana saudara sedang membangun sebuah hal atau mungkin pekerjaan atau membangun sesuatu yang saudara bangun secara sudah sejak lama, lalu tiba-tiba hasil pekerjaan saudara dirusak oleh orang lain. Saudara, Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Rasul Paulus telah menginjil dan dia telah mendirikan jemaat Galatia pada saat dia melakukan penginjilannya yang kedua. Namun kemudian Rasul Paulus mendapatkan pada saat dia sudah keluar dari jemaat Galatia karena dia melanjutkan pelayanan penginjilan dia mendengar bahwa ada pengajar-pengajar palsu di sana yang mengajarkan ajaran yang berbeda dari ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan dengan demikian semua pengajaran yang sudah Rasul Paulus ajarkan pada jemaat Galatia itu dirusak oleh para pengajar palsu ini. Tentu kita mengalami hal yang menjengkelkan ketika kita mengalami hal yang seperti dialami oleh Rasul Paulus. Ketika kita sudah bersusah payah, tapi justru pekerjaan kita dirusak oleh orang lain. Saudara, surat Galatia adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia berlokasi di Asia Kecil, yang disebut dengan sekarang di daerah Turki modern. Saudara, jemaat itu terdiri dari jemaat yang multi etnis. Di dalamnya ada jemaat Romawi, ada suku Romawi, ada juga orang Yunani, ada juga orang Keltik yang berasal dari Eropa Tengah, ada juga sebagian orang Yahudi. Nah, saudara, Rasul Paulus mendirikan jemaat ini pada saat dia melakukan penginjilannya dalam perjalanan penginjilan yang kedua. Di sana dia mulai menginjil dan banyak orang mulai percaya dan kemudian dia membangun jemaat di sana. Namun setelah Rasul Paulus pergi dari jemaat itu, melanjutkan pelayanan penginjilan dia, tiba-tiba ada pengajar-pengajar palsu yang rupanya mungkin berasal dari orang-orang orang-orang Yahudi, yang pada saat itu mengajarkan bahwa untuk selamat tidak cukup percaya kepada Kristus, tapi mereka harus melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang hukum Taurat, kita harus membedakan antara hukum Taurat yang diberikan kepada Musa, yaitu 10 hukum itu, dan hukum Taurat yang dituliskan berdasarkan tradisi-tradisi dan juga dari kitab Musa. Ada sekitar 613 yang disebut dengan istilah Milsofot atau peraturan-peraturan. Nah, yang Rasul Paulus tegur di sini adalah bukan hukum Taurat yang 10 hukum itu, tapi hukum Taurat yang berisi 613 aturan, berisi aturan keagamaan dan aturan-aturan upacara lainnya. Rasul Paulus berkata bahwa kita diselamatkan bukan karena melakukan itu, tapi karena kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat ini kemudian didatangi oleh pengajar-pengajar palsu ini dan mereka mengajarkan bahwa untuk diselamatkan kamu tidak cukup percaya kepada Kristus. Kamu harus melakukan 613 peraturan keagamaan orang Yahudi. Dan karena itu Rasul Paulus ketika mendengar hal itu, Rasul Paulus kemudian mengklarifikasi, menuliskan bahwa sebenarnya kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Berdasarkan anugerah Tuhan kita diselamatkan. Anugerah itu kemudian membuat kita bisa mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin pernah mengalami situasi seperti Rasul Paulus. Pekerjaan kita dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Namun hendaklah kita tidak mengalami
kita memiliki sikap sama seperti Rasul Paulus. Ia tidak patah semangat dan kecewa dengan orang Galatia, tapi ia tetap bersemangat dan berusaha meluruskan ajaran yang salah. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Demikian juga kita, hendaklah ketika kita bertemu dengan orang-orang atau pekerjaan kita yang sudah dirusak oleh orang lain, kita tidak bersungut-sungut, tapi kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen. Saudara, pada akhirnya semua kita akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaan kita, perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita untuk mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara saat ini sedang dalam situasi untuk memperbaiki suatu pekerjaan atau suatu hal yang sudah dirusak oleh orang lain? Hal itu bisa bisnis saudara, bisa nama baik saudara, bisa pelayanan saudara, bisa hubungan saudara yang sudah dirusak oleh orang lain. Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan untuk selalu percaya bahwa Tuhan akan memberikan saudara hikmat dan kemampuan untuk memperbaiki hal tersebut. Saudara, marilah kita selalu percaya kepada anugerah Allah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi ini yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh menghidupinya. Dan kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami supaya kami boleh memiliki hati yang sama seperti Rasul Paulus, memiliki hati yang teguh melakukan pekerjaan pelayanan kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami ada, apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, biarlah Engkau mampukan kami untuk melakukan tanggung jawab kami. Mungkin kami akan bertemu dengan orang-orang yang merusak pekerjaan kami, tapi Engkau mampukan kami untuk tidak bersungut-sungut, untuk tidak menggerutu, tapi tetap melakukan pekerjaan kami dengan baik. Ajar kami sama seperti Kristus, untuk tetap setia kepada panggilan kami sampai Engkau memanggil kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan hari ini, dari pagi, siang, sampai malam nanti, semua hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.